Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mini project dengan judul Sistem Penilaian Kelayakan Investasi Saham dan Reksadana menggunakan metode AHP dan Pazi Sugeno. Di sini ada nama anggota kelompok 3, yaitu ada Cleo Canda Auliaswita Dewi, ada David Nurholik, yaitu saya sendiri, Gina Triadiavandi, dan Gina Syafa Suganda. Di sini ada identifikasi masalahnya, itu dalam dunia investasi saham terdapat ratusan bahkan ribuan pilihan saham di pasar. Masalahnya adalah banyak orang yang sering memilih saham hanya berdasarkan ikut-ikutan teman saja atau sekedar harga murah tanpa analisis yang jelas. Hasil ini sangat berisiko karena bisa menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang bisa membantu mengambil keputusan secara lebih objektif dan berbasis data. Nah, di sini ada 3 keuangan perusahaan yang dinilai atau kriteria penilaiannya. Dalam sistem ini, kami menggunakan 3 indikator utama untuk menilai saham, yaitu yang pertama ada RIO atau Return on Investment yang menunjukkan seberapa besar keuntungan saham. Yang kedua ada PE ratio, itu untuk melihat apakah harga saham mahal atau murah dibandingkan labanya. Dan yang ketiga itu dividend yield, yaitu seberapa besar keuntungan berupa dividen yang diterima oleh investor. Selanjutnya ada AHP atau analitik hierarki proses atau metode AHP-nya, karena ketiga kriteria ini tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama, maka digunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Metode ini bekerja dengan cara membangun setiap kriteria berdasarkan penilaian ahli menggunakan skala 1 sampai 9. Dari sini kita bisa mengetahui mana yang lebih penting antara ROI, PE ratio, dan dividend yield. Di sini ada hasil bobot AHP-nya. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil bobot sebagai berikut. ROI memiliki bobot sebesar 55,8%. Kemudian dividen yield itu 32% dan PE ratio itu 12,2%. Artinya, ROI adalah faktor yang paling berpengaruh dalam penilaian saham. Dan hasil ini sudah diuji konsistensinya dengan nilai CR 0,047 yang berarti data sudah konsisten dan valid. Selanjutnya ada metode Pazi Sugeno. Metode ini digunakan karena dalam dunia nyata data keuangan tidak selalu hitam putih. Contohnya ROI 14% tidak selalu bisa langsung dikatakan bagus atau buruk karena tergantung kondisi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, Pazi digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi tingkat keanggotaan antara 0 sampai 1 agar kebutuhan lebih fleksibel dan realistis. Selanjutnya, setiap kriteria dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk ROI dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk PE ratio itu dibagi menjadi murah, wajar, dan mahal. Dan yang terakhir itu ada dividend yield, dibagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Lalu setiap saham kemudian akan dinilai berdasarkan tingkat keanggotaannya dalam kategori tersebut. Di sini ada aturan keputusannya. Setelah itu, sistem menggunakan aturan keputusan atau
rule based system. Contohnya, jika ROI tinggi, harga murah, dan dividen besar, maka hasilnya adalah beli dengan skor tinggi. Sebaliknya, jika kondisi buruk seperti ROI rendah dan harga mahal, maka hasilnya itu harus jual. Di sini terdapat 12 aturan yang digunakan dalam sistem ini, dan semua aturan yang sesuai akan dihitung dan menghasilkan skor akhir antara 0 sampai 100. Di sini ada pada tahap ini digunakan data dari 10 perusahaan besar di Indonesia seperti BBCA, TLKM, UNVR, ASII, dan lainnya. Lalu setiap perusahaan memiliki nilai ROI, PE ratio, dan dividend yield yang akan menjadi input sistemnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Sebagai contohnya itu pada perusahaan Adro, ROI sebesar 22,4% masuk ke kategori tinggi. Lalu PE-nya itu 5,3% termasuk murah, dan dividen yield-nya itu 8,7% termasuk ke besar. Dari hasil ini, sistem mencocokkan dengan aturan yang ada dan menghasilkan skor 89,9%, sehingga Adro itu masuk ke kategori beli. Lalu dari hasil pengujian terhadap 10 perusahaan, 2 diantaranya itu masuk ke kategori beli, 7 diantaranya termasuk kategori tahan, dan 1 diantaranya termasuk ke kategori jual. Ini menunjukkan sistem bekerja dengan cukup realistis dalam memberikan rekomendasi. Nah, kenapa hasilnya seperti itu? Pertama, Adro mendapatkan nilai tertinggi karena memiliki ketiga indikator yang bagus. Lalu untuk BBCA, meskipun profitnya tinggi, namun harga sudah mahal sehingga hanya masuk ke kategori tahan. Sedangkan UNVR masuk ke kategori jual karena harganya mahal tapi profitnya rendah. Lalu untuk kesimpulannya, sistem ini berhasil membantu memberikan rekomendasi investasi secara otomatis. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan kriteria, sedangkan Pasi Sugeno digunakan untuk menangani ketidakpastian data. Dari hasil pengujian, sistem menghasilkan keputusan yang masuk akal dan sesuai dengan analisis keuangan umum. Sistem ini juga fleksibel karena bobot dapat disesuaikan dengan kebutuhan investornya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.